Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur dan tentunya kita panjatkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas karunia limpahan nikmat iman, nikmat Islam, kemudian rezeki usia, rezeki kesehatan, rezeki nikmat nikmat untuk beribadah serta nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat yang begitu luas, yang begitu banyak, yang tidak pernah kita bisa hitung demi satunya. Dan salat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada para istri-istrinya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah masih melanjutkan kembali pertemuan ke-7 ya di pembahasan kitab Kitabul Jami atau Kitab Al-Jami min Bulughul Maram, eh, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat, hari ke-11 di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1445 Hijriah, kita akan menyimak tema kita pada malam hari ini, yakni tentang membersihkan sisa makanan. Dan inilah sebuah eh, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, yang disyariatkan, pentingnya kemudian juga hikmahnya dari membersihkan sisa makanan. Dan Masya Allah, sunnah ini ternyata sudah diketahui oleh bangsa Eropa gitu ya, yang ternyata memang ini sebetulnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karenanya kita persiapkan saja catatan kita, bersiap untuk mencatat apa yang nanti disampaikan oleh Ustazuna Rizky Agung Rahmatullah LC Hafidahullah Ta'ala. Untuk selanjutnya kami persilakan saja pada Ustazuna Rizky eh, untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, Mufikum Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Amma ba'd. Baik para hadirin jamaah Bumiku Mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah taufik serta kemudahannya sehingga kita bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita bersama pada kesempatan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut membahas kitab Jami' min Bulughil Maram. Kita berjami daripada Kitab Bulughul Maram, Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian syarah dari Kitabul Jami ini kita gunakan karya dari Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Baik para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 dari Kitabul Jami' ini, kita masih di babul adab, bab tentang adab. Hadis ini diberikan tema atau diberikan judul oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail
San'ani dalam kitab Subulus Salam, tulakul asabi' was-sahfa. Ya, lakul asabi' was-sahfa yang artinya menjilat jari jemari was-sahfa dan piring atau tempat makan ya. Adab dalam keanjuran dalam amalan atau perbuatan setelah makan yaitu menjilat jari jemari dan alat makan atau piring, mangkuk dan yang semisalnya. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian makan, maka janganlah mengusap tangannya atau membersihkan tangannya hatta yala'aqaha sampai ia menjilatnya, au yul'iqaha atau dijilat oleh orang yang lain. Ya, sampai janganlah dia mengusapnya atau membersihkannya sampai dia menjilati tangannya atau dijilati oleh orang yang lain. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, diriwayatkan oleh dua imam hadis, imam ahli hadis yang paling masyhur, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya hadis nomor 5456 dan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya Sahih Muslim hadis nomor 2031. Baik, kemudian kita baca penjelasan atau syarah dari penulis Indonesia bin Bas ta'ala qala al-muallif wa hakadha la yaghsiluha hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dan seperti inilah hendaknya seorang itu tidak mencuci tangannya atau tidak membasuh tangannya atau tidak mengusap tangannya sampai dia menjilatinya terlebih dahulu atau dijilati oleh orang yang lain. Ini adab yang dianjurkan dalam syariat kita ya, adab yang disunahkan. Karena Rasulullah sendiri yang langsung memerintahkannya ya. Jangan dia mencucinya sampai dijilat atau sampai dia menjilatnya atau dijilat oleh orang yang lain. Kemudian mu'alif atau penulis melanjutkan wa hadza min babil inayati bit ta'ami wa adamit tasahuli fihi. Dan hal ini, perbuatan ini adalah termasuk daripada perkara memperhatikan makanan, perhatian, ya, bentuk perhatian terhadap makanan. Wa adamut tasahuli fihi, dan tidak meremehkan makanan. Kita tidak menyia-nyiakan makanan. Ini dalam rangka bentuk perhatian terhadap makanan dan tidak meremehkan makanan itu. Ya. Sedikit pun kita tidak sisakan ya, dari apa yang kita hidangkan untuk kita makan. Walihada fil lafdil akhar, oleh karena itu dalam lafaz yang lain ini dikuatkan, hal ini dikuatkan dalam hadis yang lain, fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjilat sisa makanan yang ada di jari jemarinya atau yang ada di piringnya atau di tempat makan ya, piring, mangkuk, yang misalnya. Kemudian beliau bersabda, fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana makanan tersebut atau di mana berkahnya yang ada pada makanan tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan keberkahan pada makanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada makanan yang kita makan. Namun Allah tidak memberitahu kepada kita pada bagian mana berkah itu ada di makanan. Ini hikmah daripada menjilati atau membersihkan ya sisa-sisa makanan yang nempel di tangan kita ataupun yang ada pada tempat makan kita. Wa amara bisal tilqas'ah. Dan penulis mengatakan wa amara bisal tilqas'ah. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan al-qas'ah, itu piring, ya, mangkuk. Wa qala inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amihil barakah.
sama, dan beliau bersabda, sungguhnya kalian tidak mengetahui di mana berkah itu ada pada makanan kalian. Ya. Dan beliau penulis melanjutkan, fayan bagi lahu ayyal'aqa asabi'ahu wa yasluta tariqahu minas sahfa. Maka hendaknya kita untuk membersihkan jari jemari kita dengan menjilatnya sebelum dibasuh dengan air atau tisu atau yang semisal, wa yasluta tariqahu minas sahfa, dan membersihkan sisa-sisa makanan yang juga ada pada di piring kita. Ya, jadi ketika kita makan itu usahakan yang ada di piring itu jangan sampai ada yang tersisa. Jangan dibiarkan tersisa. Yang masih bisa dimakan ya, terkecuali apa namanya, bahan-bahan atau makanan-makanan atau apa namanya, bahan-bahan ya yang mungkin memang tidak bisa dimakan. Contohnya seperti bumbu dapur, kayak kalau kita masak mungkin ada sayur asam, mungkin ada asamnya ya kan, itu kan nggak mungkin kita makan asamnya. Atau mungkin kalau kita masak rendang atau apa gitu, ada kuas atau ada bumbu-bumbu dapur yang memang tidak mungkin untuk kita makan, nah ini tidak mengapa. Namun selagi dia bisa dimakan, mungkin ada butiran-butiran nasi, kan kita makan ini orang Indonesia, makanan pokok kita itu kan nasi. Sekarang bentuk nasi itu kan butiran-butiran, ya kan, yang butiran kecil. Ini jangan sampai ada yang tersisa dari piring kita, ya. Yang ada di tangan kita, jika kita makan dengan tangan, ya, itu dijelati sisa-sisa makanan yang ada di tangan, ataupun misalkan ada sisa-sisa nasi yang ada di tempat makan kita, mangkok atau piring atau yang semisalnya, kita jangan dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Karena kita nggak tahu di mana berkahnya, seperti tadi loh, hadis ya kan, in ahadakum la yudri fi ayyi ta'amil barakah. Kita nggak tahu di mana keberkahannya. Bisa jadi keberkahan yang Allah turunkan pada makanan kita itu pada butiran nasi yang kita luput mengambilnya, malah terbuang. Bisa jadi di situ keberkahannya. Jadi kita makan tadi tidak mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena kita meninggalkan sisa makanan yang ada di jari kita, mungkin kita cuci langsung, atau misalkan kita meninggalkan atau membiarkan sisa makanan yang ada di tempat makan kita, sehingga keberkahan yang ada pada butiran tersebut, pada bagian makanan tersebut, terbuang sia-sia. Hatta la yakuna, kemudian penulis mengatakan hatta la yakuna tariquhu muba'tsaran musyawwahan, sehingga sisa-sisa makanan yang ada di tempat makan kita itu tidak berantakan, ya, tidak berhamburan, tidak berceceran, ya. Kita bersihkan semuanya. Bersihkan semuanya. Dan ini juga hikmahnya adalah ketika kita ingin membersihkan tempat makan kita, mencucinya, itu sudah bersih. Sudah tidak ada lagi sisa-sisa nasi atau makanan yang tersisa. Ini memudahkan kita untuk mencucinya, ya, terutama tangan kita. Tangan kita ketika sudah kita jilati semua sisa-sisanya, kita mencuci tangan pun jadi lebih ringan. Ya, penggunaan sabunnya pun jadi lebih sedikit, cukup sedikit penggunaannya. Ya, ini dalam bentuk juga adamul israf, tidak berlebihan dalam penggunaan sesuatu. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan atau dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Ya, berlebihan di sini itu bisa diterapkan bukan hanya dalam makan dan minum, tapi dalam semua hal. Ya, ini jadi mencegah kita daripada sifat berlebihan. Kita membersihkan tangan kita dengan baik, dengan menjilatinya, tidak ada sisa makanan, mencuci tangan jadi lebih ringan, penggunaan sabun jadi lebih sedikit, atau setelahnya kita ingin mengusap dengan tisu atau sapu tangan, ya, itu jadi lebih sedikit juga, ya. Mungkin satu atau dua helai tisu kita cukup bersihkan. Karena hanya kita bersihkan dari sisa-sisa air liur kita saja mungkin. Karena sisa makanan sudah habis, kita bersihkan dengan mulut kita. Seperti itu. Adapun tempat makan kita, piring, mangkuk, sendok, garpu, misalkan, sudah kita bersihkan semua, makanan sudah habiskan semua, nggak ada yang tersisa, maka mencucinya pun juga menjadi ringan. Ini di antaranya. Yang biasanya wastafel kita ya penuh dengan nasi, nanti saluran airnya jadi tersumbat karena ada banyak penumpukan nasi di situ yang terbuang dari sisa makanan kita, entah dari hasil cuci tangan kita yang ada di tangan kita, jari-jari, ataupun sisa-sisa makanan yang ada di piring. Ini kan mudarat, ya. Ini hikmahnya kalau mau kita pelajari lebih dalam itu banyak sekali. Cuci piring juga jadi lebih ringan. Tadi lagi kembali sabun cuci yang kita gunakan pun membersihkan piring kita. Jadi cukup mungkin hanya beberapa tetes. Nah, kotorannya sedikit sudah kita bersihkan semua dengan mulut kita, ya.
sudah kita habiskan semua. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan bal yasluta maka bersihkan tempatnya, tidak membiarkannya berceceran sisa-sisa makanan yang ada di tempat makan kita, tetapi kita membersihkan tempat tersebut. Wa yal'aqu asabi'ahu dan menjilat-jilati jari jemari. Summa yamsahuha bimindilin idza syaa. Kemudian dia bisa mengusapnya, membersihkannya dengan tisu atau sapu tangan. Mindil maknanya tisu atau sapu tangan. Idza syaa, jika dia mau, jika dia berkehendak. Ya, mungkin merasa masih kurang bersih dengan jilatan yang ada tadi dia kan, ya, atau mungkin masih ada sisa-sisa bekas liur yang ada di tangan. Ya, jika dia berkehendak, jika dia mau, ya silakan bersihkan dengan tisu. Ya. Au yagsilaha bima'in idza syaa, atau bisa juga dia mencuci tangannya dengan air jika dia berkehendak. Fal amru fi hadza wasi'un. Karena ini, ya, urusan perkara ini adalah luas. Luas. Wa hadza minal adabi syar'iyyati fil akli. Ini termasuk daripada adab-adab syar'i, ya, adab yang disyariatkan kepada kita fil akli dalam urusan makan. Fima yata'allaqu bil faraghi min at-ta'am. Ya, pada hal-hal yang terkait daripada adab-adab selesai makan. Karena kita banyak diajarkan, ya, dalam agama Islam ini adab-adab selesai makan, di antaranya membaca doa setelah makan. Dan salah satunya juga ya ini yang kita pelajari sekarang, yaitu membersihkan sisa makanan yang ada di jari jemari kita dengan menjilatinya. Ya, dengan menjilatinya, bukan dengan sapu tangan atau bukan dengan air. Itu namanya membuang makanan. Ya, itu namanya membuang makanan. Ya, walaupun itu hanya sisaan. Ya, kita membersihkannya dengan apa? Dengan menjilatinya, bukan dengan mencucinya. Ataupun sisa makanan yang ada di tempat makan, kita bersihkan dengan memungutinya, ya, ngambilin satu-satu, ya. Kalau kita kan nasi, ya, nasi itu kan kecil-kecil, suka ada luput 1, 2, 3 beberapa butir lah, itu kita bersihkan. Karena ini, ya, apa namanya, sebagian orang di zaman sekarang ini justru adab ini malah ditinggalkan, ya, syariat ini malah ditinggalkan, ya. Hal ini termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum menjilati jari jemari dan membersihkan, atau juga kita juga bisa menjilati ini, ya, menjilati apa namanya, tempat makan kita, dan membersihkannya dengan kita jilati, atau kita, kalau mohon maaf kalau bahasa orang sebagian orang mungkin kalau ada makanan kuah itu diuyup gitu, ya, diminum langsung, jadi mulutnya menyentuh tempat makannya langsung diminum jika ada sisa kuah, ya, itu juga tidak masalah, ya, ini termasuk sunnah karena menghabiskan makanan secara utuh keseluruhan, karena tadi kembali lagi kita tidak tahu di mana Allah menurunkan keberkahannya pada bagian makanan yang kita makan. Namun sebagian orang itu meninggalkan perkara ini, nah, dengan anggapan itu masuk perbuatan yang jorok, ya, jorok menjilatin makanan, jorok menjilati sisa-sisa makanan yang ada di tempat makan, ya. Kalau kata orang mungkin bahkan sampai menghina dengan perkataan kayak orang kelaparan, ya, kamu kayak orang kelaparan, itu udah sisa makanan yang ada di piring sampai dijilat-jilati, ya, itu tangan kamu udah habis makanan di piring, ya, tinggal sisa-sisa aja yang berantakan, kemudian ada sisa-sisa yang menempel di tangan sampai dijilati, ini kayak orang kelaparan kamu, ya. Dia sudah tidak melakukan sunnah yang dia ajarkan oleh Rasulullah, ditambah lagi dia mencela, ya, ini tentu kekeliruan, ya, sebagian orang dan banyak, ya, kita dapati orang di zaman sekarang seperti itu, terutama kita makan di tempat-tempat makan yang umum, seperti halnya tempat makan restoran, terutama, ya, makan yang mewah seperti itu kalau kita perhatikan kebanyakan mayoritas orang yang makan di tempat-tempat makan mewah seperti itu, ya, mereka nggak menghabiskan makanannya dengan baik dan benar, gitu, nggak bersih makanan yang dihabiskan. Mereka malu mungkin kalau lihat apa namanya, piring yang mereka gunakan itu bersih. Dan ketika ada pelayan datang, melihat piringnya bersih, mungkin mereka malu, dikira dianggap mereka ini kayak orang, ya, orang yang, ya, nggak punya adab, nggak punya sopan. Gitu. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita umatnya, dibersihkan makanannya. Itu sunnah. Ya.
para ulama, mayoritas ulama mengatakan hukum menjilati makanan, ya baik di jari kita maupun yang ada di tempat kita, itu adalah sunnah. Sunnah, tidak sampai kepada hal yang wajib. Ini yang terjadi realitanya di kalangan sebagian orang kita sekarang ini, orang banyak yang justru malah malu untuk menjilati atau membersihkan makanan yang ada di jari-jarinya ataupun yang ada di tempat makannya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya makanan yang terjatuh bagaimana. Kalau tadi kan kita makan selesai habis, mungkin ada sisa-sisa di tangan atau jari ataupun yang ada di tempat makan. Nah, ini bagaimana jika ada makanan yang jatuh? Bagaimana jika ada yang makanan jatuh? Karena bisa jadikan keberkahan yang Allah turunkan juga bagian makanan yang jatuh itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyafud falyumit maka nabiha min adan wal yakulha wala yada'ha lisyaitan." Apabila suapan makanan ataupun makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor. Ambil kembali, ini perintah dari Rasul. Ambil kembali, lalu buang bagian yang kotor, bersihkan bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan biarkan suapan tersebut dimakan setan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan kitab sahihnya nomor 2033. Ini juga adab yang mungkin ditinggalkan atau diabaikan oleh kebanyakan orang kita sekarang. Jika sedang makan, entah makanannya apapun itu, baik itu makanan mungkin yang bentuknya nasi, yang kecil-kecil, ya, ataupun yang bentuknya potongan-potongan besar, mungkin seperti halnya roti atau kue atau yang lain semacamnya, ya, jatuh. Itu biasanya dibiarkan begitu saja, sudah jangan diambil, itu kotor. Padahal sunnahnya, perintahnya yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita itu adalah mengambilnya, faliyakfulha, hendaklah ia mengambilnya, falyumit maka nabiha min adan, dan bersihkan apa yang kotor. Ya, mengambilnya kembali yang jatuh tadi bukan berarti memakannya begitu saja langsung, bukan, tapi memang Rasulullah mengajarkan untuk membersihkannya bagian yang kotor, karena kan dari sesuatu atau makanan yang kita jatuhkan itu terkadang, ya, terkadang itu tidak semuanya bagian terkena kotoran, ya, atau mungkin kotorannya hanya sekedar debu, ya, atau mungkin hanya sekedar kita makan di dalam rumah jatuh ke lantai, lantai kita kan mungkin kita bersih, ya, kita PL bersih, kita sendiri, kita sapu rajin, ya, kotorannya mungkin nggak banyak, tapi kan mungkin ada sebagian orang yang terlalu protektif, ya, dalam hal kebersihan. Sesuatu yang sudah jatuh ke lantai, bakteri nggak boleh, jangan dimakan, nggak ada bakteri yang nempel, buang saja langsung. Padahal itu menyelisih sunnah. Sunnah mengatakan ambil makanan tersebut, bersihkan jika memang ada kotoran yang nampak. Ya, jika memang ada kotoran yang nampak, misalkan roti, potongan roti besar, ya kan, jatuh ke bawah, terkena beberapa sebagian dari roti tersebut, ada debu yang menempel, maka kita bersihkan bagian debu yang menempel itu, kemudian setelah bersih makanannya, bisa kita makan kembali. Karena bisa jadi Allah menurunkan keberkahannya ada pada bagian makanan yang kita jatuhkan. Sayang kalau misalkan kita buang begitu saja. Ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Sebagian orang menganggap itu malu, perbuatan yang jorok. Kembali lagi, ya. Sebagian orang ini menganggap perbuatan yang jorok. Orang sudah jatuh, kok kamu masih ambil? Itu jorok. Jangan dengar orang yang seperti itu. Ya, sudah dia tidak mau menerapkan sunnah, ditambah dia mencela, dibilang jorok. Padahal ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Cukup kita katakan bahwasanya ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dipraktekkan oleh beliau, dipraktekkan oleh sahabat beliau, dan kita sebagai umatnya, beliau sebagai panutan kita, hendaknya kita mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntun dan kita umatnya ini. Ya. Kemudian hadis ini ya juga menunjukkan ala adami ta'yin ghuslil yad minat ta'am. Ya. Di sini menunjukkan untuk tidak mencuci tangan setelah makan. Maksudnya jangan langsung cuci tangan. Maksudnya seperti itu. Bukan tidak boleh cuci tangan sama sekali,
Tapi maksudnya adalah jangan cuci langsung tangan kita ketika kita selesai. Bersihkan dulu dengan mulut kita. Kita jilati satu persatu jari kita. Ya, jika kita makan dengan 5 jari misalkan, ya, kita jilati satu-satu. Atau misalnya kita makan dengan 3 jari, kita jilati semuanya. Ya, atau misalnya kita makan dengan sendok dan alat apa namanya, alat makan. Ya, kita jilati sendok sampai bersih. Ya, jangan terlebih dahulu dicuci atau dibersihkan sebelum kita jilati itu. Ya, menjilati jari sudah, menjilati atau membersihkan alat makan sudah, kemudian memungut makanan sudah kita bahas, kemudian selanjutnya nama-nama barokah ya. Nama-nama barokah yang ada tadi kita sebut, bahwasanya Allah menambahkan keberkahannya pada makanan yang kita hidangkan. Apa sih yang dimaksud dengan keberkahan? Para ulama mengatakan, ya, keberkahan itu adalah nama tumbuh, ya, dan bertambah, wal khair dan kebaikan. Atau juga ada yang memaknai dengan makna ziyadatul khair fi syai', ya, bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Dengan kita mendapatkan keberkahan yang ada pada makanan kita harapkan Allah menambahkan, ya, berikan kebaikan kepada kita selalu, ya, karena makanan yang kita makan ini termasuk daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mendapatkan keberkahan pada makanan kita, berarti kita mendapatkan keberkahan pada rezeki kita. Sesuai dengan makna barokah tadi, diharapkan keberkahan yang kita dapat ini bisa menjadi sebab Allah menambahkan rezeki yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Dan Allah menambahkan kebaikan juga ya dengan kita apa? Menerapkan sunnah-sunnah yang Rasulnya ajarkan kepada kita umatnya, ya, diharapkan dengan menerapkan kita ini, ya, dengan kita menerapkan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan pahala kepada kita lebih banyak. Ya, Allah lipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada kita karena kita mendapatkan keberkahan pada sesuatu yang kita lakukan. Ya, termasuk perbuatan sunnah juga adalah makan dengan 3 jari. Ya, makan dengan 3 jari. 3 jari itu apa saja sih? 3 jari itu jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ya, hal ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dari ayahnya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi thalathi asabi'in wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Makan menggunakan 3 jari dan beliau menjilat tangannya sebelum membersihkan. Ya, lihat dalam hadis lain pun disebutkan kembali. Ya, ini bukan sekali dan 2 kali beliau lakukan, tapi senantiasa terus-menerus beliau lakukan. Dari mana kita tahu bahwasanya beliau senantiasa melakukan ini? Ya, kita lihat banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan yang beliau lakukan ini terus, ya, ini sunnah yang memang beliau terapkan juga untuk dirinya sendiri, untuk diri beliau sendiri. Karena banyak sahabat yang lain yang melihatnya. Ya, setiap sahabat yang lain melihat, mereka meriwayatkan hadis. Mereka meriwayatkan hadis seperti itu. Ya, bahwasanya beliau makan dengan 3 jari. Dan ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah makan menggunakan 3 jari. Namun sekarang ada permasalahan, bagaimana dengan kita yang biasa makan dengan 5 jari? Ya. Apakah boleh atau tidak? Apakah hal ini menyelisih sunnah atau tidak? Wallahu alam bishawab, zahirnya, ya, yang jelas dalam hadisnya adalah Rasulullah makan menggunakan 3 jari. Ya. Adapun makan menggunakan 5 jari bukan daripada kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama mengatakan tidak mengapa menambah jari yang keempat atau jari yang kelima, jari manis atau jari kelingking, apabila dibutuhkan. Ya, apabila dibutuhkan. Contohnya, kita lihat sekarang masyarakat kita di sini di Indonesia, kita makan itu kan makanan pokoknya nasi.
Jika kita makan nasi mungkin bisa pakai 3 jari, ya mungkin bisa pakai 3 jari, tapi sebagian mungkin agak kesulitan, ya, agak kesulitan makan mengambil nasi itu dengan 3 jari. Ya, jika dia memang dibutuhkan untuk mengambil nasinya dengan 5 jari, maka tidak mengapa, dipersilakan saja, silakan. Atau misalkan makanan yang kita makan ini berupa makanan yang mengandung kuah ya, agak sedikit basah. Itu kan kita mungkin kesulitan kalau kita mengambilnya dengan 3 jari. Maka dalam hal ini tidak mengapa menambahkan jari yang keempat dan yang kelima untuk kita mengambil makanan agar kita bisa makan dengan maksimal. Dan kalau kita perhatikan, mengapa Rasulullah makan dengan 3 jari? Ya, karena makanan yang beliau makan berbeda dengan kita. Kita makan beras, nasi. Sementara Arab pada zaman dahulu, Rasulullah itu makan dengan roti biasanya. Memegang roti dengan 3 jari tentu tentu sangat mudah ya. Tidak ada bedanya antara kita makan roti dengan 3 jari atau dengan 5 jari, nggak ada bedanya. Ya, sama-sama intinya memegang. Dan beda halnya kasusnya dengan makan nasi. Tentu akan rasanya berbeda. Kita mengambil nasi dengan 3 jari atau kita mengambil nasi dengan 5 jari. Beda ya. Yang masuk ke mulut kita berbeda. Jumlah yang masuk ke mulut kita dalam satu suapan itu berbeda. Tapi kalau roti mau kita megang dengan 3 jari atau kita megang dengan 5 jari, yang masuk ke mulut kita itu sama. Sama, bisa kita gigit langsung. Seperti itu. Kenapa beliau makan dengan 3 jari? Karena memang makanannya mudah dipegang dengan 3 jari. Jadi nggak ada hajah beliau, nggak ada kebutuhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu makan dengan 5 jari. Seperti itu. Ya. Dan bahkan Al-Imam Al-Albani mengatakan orang yang makan dengan 5 jari ya, itu menyelisih sunnah. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Albani, orang yang makan dengan 5 jari itu menyelisih sunnah jika dengan catatan dia tidak akan hajat. Ya. Kenapa Al-Imam Al-Albani mengatakan orang yang makan 5 jari itu menyelisih sunnah? Nah kita lihat beliau itu seorang ulama yang berasal dari negara Albania ya, sesuai dengan namanya Al-Albani, nisbat dari negara Albania. Ya. Dan beliau juga apa namanya sempat tinggal lama di negara-negara Arab ya. Albania itu termasuk banyak bangsa Arab, atau mungkin di daerah sana kebiasaan orang-orang itu makan 5 jari itu agak berbeda dengan kita. Kalau kita itu makan 5 jari itu benar-benar pakai 5 jari, kita ambil dengan 5 jari. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di daerah sana, ya Timur Tengah atau benua Afrika sana, biasanya mereka kalau makan dengan 5 jari itu benar-benar sampai ke apa namanya kepalan tangan. Ya. Jadi mereka mengepal nasi, mengambil nasi dengan meraup seperti ini. Ya, dikepal. Kemudian langsung dimasukkan ke mulutnya dengan langsung semuanya seperti itu. Beda dengan kita, kalau kita kan begini, kita masukkan seperti ini. Kalau mereka enggak gini, langsung banyak. Nah, ini anak saksikan sendiri. Karena selama tinggal di Madinah, Munawwarah, Anda lihat teman-teman atau saudara-saudara dari Afrika, yang tinggal di Afrika, mereka kalau makan seperti itu, ambil nasi, ya. Tadi kita di Saudi juga makan pakai nasi ya. Kalau makan siang sama makan malam, itu mereka kalau ambil nasi itu pakai genggaman tangan, bukan pakai 5 jari lagi, tapi pakai genggaman tangan langsung. Sama orang-orang Arab setempat juga, orang-orang Saudi setempat juga biasanya mereka kalau makan nasi itu pakai genggaman. Nah ini yang dimaksud oleh Al Imam Al Albani yang menyelisihi sunnah beliau, menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan dengan 5 jari, dengan kepala langsung penuh. Ya. Ini nggak ada hajat untuk kita ngambil nasi pakai kepalan. Ya, justru dari apa yang kita ambil dengan kepalan, kemudian kita masukkan ke mulut, itu nggak semuanya bisa masuk ke mulut, bahkan akan berceceran di bawah, berjatuhan kemana-mana. Ini khawatir kita jadi israf, ya tablir, mubadir, ya membuang makanan berceceran kemana-mana. Karena nggak mungkin apa yang kita kepal dari nasi itu, yang mana nasi itu bentuknya kecil-kecil, ya kan? Apalagi nasi basmati itu kan nggak seperti nasi kita yang pulen, melekat satu sama lain, nempel ya, lengket. Kalau nasi basmati itu kan nggak nempel. Kalau kita masukkan kepalan langsung ke mulut, itu banyak yang jatuh. Banyak sekali yang jatuh. Karena perhatikan teman-teman ya, yang dari Afrika atau yang dari Arab itu biasanya kalau makan seperti itu. Jadi banyak yang jatuh. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Albani menyelisih sunnah. Karena tidak ada hajat.
tidak ada kebutuhan untuk kita makan sampai satu tangan genggaman penuh seperti itu. Kalau memang butuh cukup dengan 5 jari, memang sulit makan dengan 3 jari, silakan makan pakai 5 jari. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, permasalahan selanjutnya bagaimana hukumnya makan dengan sendok? Sunnah yang mana, tangan atau sendok? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sejauh yang Anda ketahui bahwasanya hadis yang mengatakan Rasulullah makan dengan tangan itu adalah selalu dikaitkan dengan makan dengan 3 jari, ya kan? Makan dengan tangan dan beliau menggunakan 3 jarinya saja. Dan kalau kita lihat pada zaman dahulu memang belum ada alat-alat makan seperti yang ada pada zaman modern sekarang ini. Ya, belum ada. Jadi memang sebagian mungkin masih bertanya-tanya ya, mana yang disunahkan, ya, mana yang lebih baik, makan dengan tangan atau makan dengan sendok. Wallahu a'lam. Di sini Al Imam Al Albani mengatakan, dan mana nukil dari perkataan Al Imam Al Albani, beliau mengatakan nih, orang yang tidak makan menggunakan sendok, ya. Orang yang tidak makan, tidak mau makan menggunakan sendok, karena beranggapan bahwa makan menggunakan sendok adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Ya, karena hadis yang datang tadi kan dikatakan Rasulullah makan dengan tangan. Dan beliau menggunakan 3 jarinya saja ketika makan. Jadi sendok ini adalah, apa namanya, makan dengan sendok ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah beliau. Al-Imam Al-Albani mengatakan, ini seperti orang yang memaksakan diri untuk berhaji dengan naik keledai, ya, onta, ataupun kuda. Tidak mau menikmati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di zaman ini. Maksudnya apa? Kita pahami bahwasanya perkara makan dengan sendok ini adalah perkara yang non ibadah. Ya, beliau Al-Imam Al-Albani mengatakan makan dengan sendok adalah masalah non ibadah, bukan perkara ibadah. Makan dengan menggunakan sendok atau semisalnya, ya, itu sama dengan bepergian atau safar kita menggunakan mobil, ya. Mobil, pesawat, kapal dan yang lain-lainnya. Apakah bid'ah pesawat? Apakah bid'ah mobil? Apakah bid'ah kapal? Tidak, tentunya. Ini adalah fasilitas. Ini adalah sarana, ya, yang mana berkembang seiring berkembangnya zaman, majunya zaman, ya kan? Dan ini adalah perkara yang non ibadah, bukan perkara ibadah. Jadi sesuatu yang baru yang ada pada perkara yang non ibadah ini tidaklah tercela, ya, karena yang tercela adalah perkara yang baru dalam hal yang ibadah, ya. Ya, karena definisi bid'ah, ya, bid'ah secara syar'i itu adalah perkara sesuatu yang datang baru, yang ini kaitannya dengan ibadah. Kalau tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka dia masuk bid'ah definisi secara bahasa, bukan secara syariat. Definisi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yaitu baru dalam hal apapun. Contohnya mikrofon kita. Ya, kita sholat menggunakan mikrofon. Imam menggunakan mikrofon suara. Azan menggunakan mikrofon pakai suara. Apa dahulu Rasulullah ketika sholat beliau mengimami para sahabat mikrofon? Tentu tidak. Apakah dahulu muadzin beliau itu Bilal bin Rabah, ya, azan mengumandangkan azan dengan mikrofon? Tentu tidak. Ya, ini adalah sarana yang berkembang seiring berjalannya zaman. Ya, sama dengan sendok. Ya, ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Albani tadi, ya, itu sama, ya. Makan dengan menggunakan sendok itu semisal dengan safar, bepergian dengan mobil atau pesawat terbang. Ya, jadi ini tidak menyelisih sunnah, ini tidak mengapa. Ya, ini masuk ke hal yang tadi, perkara yang tadi, ya. Disunahkan makan dengan 3 jari, namun kalau dengan hajah, kalau dengan ada kebutuhan untuk menambah jari menjadi 5, itu tidak masalah. Sama, sendok masuk ke perkara ini. Disunahkan makan dengan 3 jari, dengan tangan dan dengan 3 jari. Tapi kalau misalnya kita makan makanan yang berkuah, misalkan sayur asam, sayur sop, opor, gimana caranya kita mau makan dengan tangan? Kan sulit, ya, kan sulit. Jadi ini dengan adanya hajat, maka nggak masalah makan dengan sendok, ya. Dan ini tidak menyelisih sunnah,
Ini dia yang menyelisih sunnah. Tidak masalah ya. Seperti itu. Allah alam bisa. Kemudian kita lanjutkan eh, perkataan dari mu'alif atau penulis rahimahullah. Wa kaunuhu yula'iqaha, dan maksud daripada yula'iqaha tadi kan dikatakan yal'aqaha, menjilat jarinya. Au yula'iqaha, atau dijilat. Nah, maksudnya dijilati apa? Yakni yula'iqaha ghairuhu. Yang dimaksud adalah eh, dijilat oleh orang yang lain. Kawaladihi au zaujatihi au khadimihi au yal'aqaha huwa. Ya, misalkan contohnya dijilati oleh anaknya. Ini kan masalah ya dalam lingkup keluarga ya. Atau misalkan istrinya. Ya, istri menjilati bekas makan tangan dari suaminya, atau suami menjilati bekas tangan dari istrinya. Au khadimihi, atau pembantunya. Ini pembantunya tentu pelayan apa namanya? Yang mahram ya, pelayannya yang mahram. Kalau misalnya pelayan kita atau pembantu kita perempuan, kita laki-laki ya, sebagai seorang laki-laki, maka ya tidak boleh jelas sesama yang laki-laki. Awil akohahu, atau dia menjilati dirinya sendiri. Apa? Dia menjilat dengan dirinya sendiri. Dia menjilati tangan dengan mulutnya sendiri. Dan penulis melanjutkan, ba'dun nas qad yakrahul laqa wa qad yastahyi minhu. Sebagian manusia ada yang membenci menjilat. Ini sudah kita bahas tadi ya. Bagi manusia ada yang membenci daripada perbuatan menjilat ini. Qad yastahyi minhu, dan mereka bahkan sampai malu ya untuk melakukannya. Wa hadza ghalat. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, di annahu sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu alaihi salatu wassalam. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa menjilat jari jemarinya ketika selesai. Wa huwa khairul khalqi wa akramul khalqi, padahal beliau adalah orang yang paling atau makhluk yang paling mulia dan makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal tersebut ya, menjilat tangannya sehabis makan, membersihkan tempat makannya sehabis makan, dan beliau memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang demikian sama. Lantas kita umatnya, kita manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi, tidak maksum. Kenapa kita sampai malu? Ya. Kenapa kita sampai membenci perbuatan tersebut? Kita merasa jijik ketika melihat ada orang yang menjilati tangannya ketika habis makan. Mengapa? Ya. Padahal Rasulullah, makhluk yang paling mulia, pun melakukan hal demikian. Mohon maaf, kalau kita sampai jijik melihat hal yang seperti itu, berarti secara tidak langsung kita juga jijik terhadap Nabi kita. Wala iyadzubillah, wa na'udzubillah. Ya, ini perbuatan yang sangat tidak pantas. Ya, maka hendaknya kita merubah kebiasaan kita dan merubah kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita masih dapati teman-teman kita, keluarga kita, istri, anak, kakak, ibu, ayah, paman, tante, semuanya yang masih memiliki kebiasaan, yang masih memiliki anggapan jorok, jorok, jijik, tidak ingin menjilati makanan yang ada di sisa di tangannya, di jarinya, ataupun di tempat makannya, dengan anggapan itu jorok, atau itu seperti orang kelaparan, atau ini nggak punya adab. Dalam kebiasaan kami di suku tertentu, misalkan kita kalau makan nggak boleh sampai habis, ya jangan sampai habis, itu namanya nggak sopan, berarti nggak menghormati tuan rumah misalkan. Ya. Ini tentu kebiasaan atau anggapan yang menyelisih sunnah. Ya, jika ada kebiasaan, ada adat istiadat yang menyelisihi sunnah, yang menyelisihi syariat, maka yang kita kedepankan, yang kita dahulukan adalah syariat. Ya, karena Allah turunkan syariat Islam ini pada saat zaman Arab jahiliyah. Ya, orang-orang Arab punya adat kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan Islam turun pada saat itu untuk mengubah itu semua. Bukan Islam datang menyesuaikan dengan adat pada saat itu,
namun adat yang ada pada saat itu menyesuaikan Islam yang turun. Begitu juga dengan adat kebiasaan kita, ya kita hidup di Indonesia, berbagai macam suku dan bangsa, tentu punya banyak ya macam-macam adat istiadat yang ada pada setiap suku. Ya, ini juga harus kita sesuaikan dengan syariat Islam. Ya, bukan Islam yang menyesuaikan adat, tapi adat kebiasaan kita yang harus kita sesuaikan dengan syariat. Kalau ada yang berselisih dengan syariat, maka kita tinggalkan dan kita pegang teguh syariat. Kalau ada yang sesuai sejalan dengan syariat, maka tinggal kita pertahankan, kita jalankan karena sudah sesuai. Ya, kita tinggal berjalan bergandengan. Kalau sama, kita bergandengan. Kalau tidak sama, mohon maaf, kita tidak bergandengan. Kita tinggalkan yang si syariat. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari anak. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah sangat detail sekali ada dalam membersihkan sisa makanan gitu ya, membersihkan makanan di kitab adab ini. Dan ternyata ini contoh Nabi atau sunnah Nabi SAW ini yang pada saat ini mulai menjadi hikmah ya, menjadi hikmah bagi orang-orang Barat, orang-orang sekuler sekalipun gitu ya, tentang pentingnya kebersihan, kemudian juga mengurangi zero waste ya, menjadi mengurangi debit sampah dan lain sebagainya. Dan ini ketika kalau misalkan betul-betul diamalkan, ini menjadi permasalahan di Indonesia tentang masalah sampah ini sepertinya akan selesai gitu, sudah selesai begitu ya, Masya Allah. Begitulah jika kita memegang teguh sunnah ini. Masya Allah, banyak sekali faedahnya. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2, ya ini sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga pertanyaan disampaikan melalui chat box. Kami persilakan untuk Ukti Yuniarti di Bandung. Silakan Ibu Yuniati. Silahkan, Ukti Yuniarti. Mikrofonnya sudah di unmute oleh panitia. Baik, mungkin ada kendala teknis, kami alihkan dulu kepada Ukti Indah. Kami persilakan Ukti Indah. Silakan Ukti Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ana mengenai makan, Ustadz hanya menjelaskan tentang sendok dengan tangan dan sendok. Bagaimana makan dengan sumpit, Ustadz? Sedangkan kayak sekarang nih, yang Ana lihat kita beli makanan sushi ini sekarang lagi rame nih. Sampai anak-anak pun bekalnya pun sushi, terus ditambahkan lagi dengan sumpit sama penjualnya. Itu bagaimana? Saya pernah dengar pun katanya kita tidak boleh makan pakai sumpit karena mengikuti kebiasaannya Yahudi ya, di orang Jepang itu kan, orang Yahudi. Katanya tidak boleh. Apakah benar kita tidak boleh memakan dengan sumpit karena mengikuti orang Yahudi seperti itu, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Baik, pertanyaan yang bagus. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum menggunakan sumpit, karena tadi dibahas hanya menggunakan sendok. Nah, memang kita umumnya di Indonesia ini akan menggunakan sendok. Adapun penggunaan sumpit itu minoritas yang ada dilakukan oleh masyarakat kita. Kan mungkin sebagian besar atau mayoritas masyarakat kita sekarang itu kesulitan atau tidak bisa menggunakan sumpit. Karena kembali lagi makanan pokok kita itu kan nasi, ya kan? Itu kan nggak mungkin dimakan dengan sumpit ya, karena nasi kita itu kan relatif nggak terlalu pulan, beda mungkin dengan nasi orang Jepang. Kalau nasi orang Jepang pulan ya, jadi mereka makan sumpit itu mudah saja. Tapi coba kita makan nasi kita sendiri di Indonesia dengan sumpit mungkin agak kesulitan. Jadi memang itu bukan budaya kita. Kemudian pertanyaan adalah hukumnya bagaimana? Ya, apakah dengan kita menggunakan sumpit itu sama saja kita dengan tasyabuh bil kufar? Ya, karena itu kebiasaan orang Jepang,
itu budaya orang Jepang, dan orang Jepang itu mayoritas mereka adalah kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini termasuk daripada tasyabbuh? Wallahu a'lam. Dan jawaban yang bisa saya berikan adalah tidak. Ya, insya Allah tidak, karena penggunaan sumpit sekali lagi ini adalah bentuk perkembangan zaman. Ya, bentuk perkembangan zaman. Alat bantu makan sama seperti halnya kendaraan. Zaman dahulu Rasulullah berpergian safar, kendaraannya hewan, kuda, keledai, unta. Kemudian seiring berkembangnya zaman, ya manusia bisa menciptakan motor, ya kendaraan motor, ya mesin maksudnya, ya mobil. Kemudian berkembang lagi bisa jadi kereta, berkembang lagi bisa menciptakan pesawat. Ya, ini variasi moda transportasi yang berbeda-beda. Ya, tentu bisa kita terapkan sama halnya dengan alat makan. Sekarang mungkin ada sendok. Muncul lagi inovasi orang buat garpu. Muncul inovasi lagi orang buat sumpit. Kenapa muncul-muncul yang seperti ini? Ini menyesuaikan dengan makanan yang mereka biasa makan. Mungkin di Jepang, mereka biasa makan sushi, ya potongan-potongan daging ikan. Ini akan lebih mudah dimakan dengan sumpit, dijepit seperti itu, ya kan? Karena kalau pakai sendok mungkin agak repot. Ya, kemudian mereka biasa ngambil sushi itu kan pakai sumpit, dicelup ke saus mereka, ya kan? Kecap asin ya biasanya, ya. Itu akan lebih mudah dengan sumpit tentunya. Sulit dengan sendok. Kita menyelupkan ke wadah kecil saus kecap asin itu pakai sendok yang ada, keangkat semua dengan sendoknya, ya kan? Sebenarnya kita hanya butuh sedikit saja, kita menyelupkan sedikit saja, ya. Ini perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kan orang zaman dahulu komunikasi bagaimana? Pakai burung, diikatkan di kaki burung, dikirimkan, atau dikirim utusan, tulis surat, dikirim orang, berkendara pakai kuda, sana pergi ke kerajaan tertentu. Namun sekarang berkembang teknologi, ya, kita bisa komunikasi langsung, pertama dengan telepon, ya, bisa dengan surat menyurat kantor pos. Ya, zaman sekarang udah nggak kepake lagi itu kantor pos. Kita bisa langsung menggunakan jari jemari kita, 1 detik, hitungan 1 detik atau bahkan kurang, ya, kedipan mata. Pesan itu sampai kepada orang yang kita tuju. Ini perkembangan zaman yang menyesuaikan. Ya, sama dengan sumpit, ini alat makan yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini termasuk daripada tasyabuh, karena ini adalah sekali lagi tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani, bukan termasuk perkara ibadah. Ya, ini perkara non ibadah. Kita dilarang tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir dalam masalah ibadah mereka. Mereka biasa merayakan kelahiran mereka. Ya, mereka biasa melakukannya setiap tahun rutin. Ini dijadikan ibadah mereka, ya, hari raya mereka. Maka kita jangan menirukan hal tersebut. Ya, jangan menirukan hari raya mereka. Ini tasyabuh namanya. Mereka biasa ibadah misalkan menggunakan ini dan itu. Maka kita tidak boleh menggunakan alat-alat tertentu. Ya, misalkan seperti halnya sebagian orang Nasrani atau sebagian orang Yahudi, mereka menggunakan tanduk rusa, ya, yang dilubang sedemikian rupa, ya, namanya shofar, ya. Namanya shofar digunakan untuk trompet, ya, ditiupkan membentuk alunan-alunan tertentu. Ya, berarti ini tidak boleh kita beribadah seperti itu. Ya, menggunakan alat yang digunakan dalam ritual ibadah mereka. Sementara sumpit ini kan digunakan dalam makan, dan makan ini kan perkara non ibadah, bukan ibadah. Ya, semua orang makan, ya. Semua orang sama semua makan, dan ini bukan perkara yang ibadah, jadi ini bukan termasuk perkara yang tasyabuh. Sekali lagi, kita dilarang untuk tasyabuh dalam perkara yang kaitannya dengan ibadah. Namun di luar perkara ibadah, maka kita diperbolehkan menyerupai mereka seperti itu. Misalkan baju yang mereka pakai, ya. Selagi baju yang mereka pakai itu bukan baju yang dikaitkan dengan ritual agama mereka, maka kita tidak mengapa memakai baju yang serupa dengan mereka. Namun jika baju yang mereka kenakan ini ada lambang-lambang, logo-logo yang kaitannya dengan ibadah, ritual-ritual tertentu, ya, atau syiar-syiar agama mereka, maka ini diharamkan. Kita tidak boleh tasyabuh terhadap mereka. Seperti itu. Kalau misalkan dikatakan sumpit produk orang Jepang, ini berarti menggunakan sumpit sama saja meniru atau tasyabuh bil kufar. Bagaimana dengan kendaraan-kendaraan yang mereka ciptakan sekarang, yang mereka buat sekarang? Ya, merek-merek kendaraan semua dari Jepang. Banyakkan Toyota, Avanza, ya kan, Daihatsu, Honda, Yamaha. Semua itu produk Jepang. Ya, apakah kita menggunakan motor dengan
pabrikan Jepang ini tasabuh dengan mereka? Tentu tidak. Ya, analoginya nggak masuk, tidak masuk akal. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Zuna untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Ukti Indah. Selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, disilahkan masih ada waktu untuk bertanya. Boleh bertanya langsung secara interaktif dengan mengklik tombol resen pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan melalui chat box ke moderator. Silakan jamaah. Baik Ustaz, rupanya tidak ada lagi yang bertanya Ustaz. Mungkin sebelum diakhiri ada kesimpulan di bab 6 ini terkait dengan membersihkan sisa makanan. Silakan Ustaz. Ya, simpulnya singkat saja dari anak, ya anak ingin menekankan sekali lagi bahwasanya ini adalah perkara yang sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian besar, bisa katakan sebagian besar umat muslim yang ada di zaman sekarang, karena realitanya memang faktanya memperhatikan, ya banyak orang yang mengabaikan perkara ini atau bahkan jahil, ya tidak mengetahui akan sunnah ini, ya dengan anggapan, dengan kebiasaan yang mereka percayai bahwasanya perkara menjilati tangan setelah makan, perkara membersihkan tempat makan setelah makan ini adalah perkara yang hina, ya jorok, ya seperti orang yang tidak punya pendidikan, ya orang yang tidak pernah sekolah, kalau kata orang, ya bahkan sampai pada tahap menghina, bukan saja meninggalkan, bahkan sampai pada tahap menghina. Tentu ini adalah kekeliruan. Kita sebagai umat Muslim, kita sebagai umat Rasulullah, tentu panutan kita adalah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan, apa yang biasa beliau lakukan, daripada membersihkan tangan beliau dengan menjilatinya, ya atau membersihkan tempat-tempat makan, perlu kita tiru, ya perlu kita tiru. Dan di antara hikmahnya sudah kita jelaskan juga tadi, ya karena kita tidak tahu di mana keberkahan yang Allah berikan pada kita. Tentu dalam setiap aspek aktivitas yang kita lakukan, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kegiatan yang ibadah, sifatnya ibadah, ataupun yang non ibadah, terutama pada kegiatan atau aktivitas yang sifatnya ibadah, ya tentu kita mengharapkan keberkahan, namun tentu juga kita menginginkan keberkahan itu ada pada kegiatan atau aktivitas yang non ibadah. Dan Rasulullah ajarkan bagaimana cara kita mendapatkannya, ya karena kita nggak tahu di mana keberkahan itu, maka jangan sampai ada makanan yang tersisa sedikit pun dari makanan yang kita hidangkan untuk kita, baik yang ada di tangan maupun yang ada di tempat makan kita. Allah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan Kang Zain bisa tutup. Baik, baik. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Zuna untuk penjelasan. Berikut juga materi pada malam hari ini. Kami haturkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Dan juga kami haturkan juga terima kasih kepada jemaah yang hadir pada malam hari ini dengan istiqomah, dengan penuh kesabaran untuk menuntut ilmu syar'i. Atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, karena kami aturkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu dan hari Ahad besok di kajian yang lainnya. Insya Allah akan kami sebarluaskan informasi kajian ini di Instagram Bumi Mengaji dan juga grup Ikhwan serta grup akhwat Bumiku Mengaji. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nuhun. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Jazakallah. Wa iyyakum.